Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabirin. Sekarang saya berada di pelantaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini mengharuskan melakukan pembelajaran daring. Nah, seperti yang di belakang kita ada seorang mahasiswa. Beliau ini adalah Ketua HMPS Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dibikin ini saudara Ayu? Masih lagi kuliah. Oke. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Ini kami mau lakukan wawancara tentang pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, kalau dari saudara Wahyu sendiri ini bagaimana upayanya saudara Wahyu dalam menghadapi pembelajaran COVID-19? Apa usaha-usahanya kira-kira? Baik, langsung saja berkaitan tentang upaya-upaya yang saya lakukan di masa pandemi ini, yang dimana itu kita dibatasi untuk saling bertatap muka dalam masa pembelajaran mahasiswa. Jadi adapun upaya-upaya yang saya lakukan selaku mahasiswa IAIN Palopo, yakni saya menghadiri salah satu gedung yang terdapat di IAIN Palopo, yakni tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Kenapa saya mendatanginya? Karena di sini pihak kampus sudah menyediakan layanan, yakni wifi gratis untuk para mahasiswa. Itu merupakan salah satu kebahagiaan bagi kami para mahasiswa IAIN Palopo, yang dimana pemenuhan akan kebutuhan kota itu sudah terrealisasi oleh pihak kampus, dan penyediaannya itu sudah ada di gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini. Terima kasih. Terakhir saudara Wahyu, saudara sebagai mahasiswa sempat ada kendalanya? Jadi kalau berkaitan permasalahan kendala, pasti semua mahasiswa itu memiliki kendala selama masa pembelajaran bersifat daring ini. Baik itu pemenuhan kuotanya, penerimaan materi dari dosennya itu yang bisa dibilang masih relatif agak susah untuk diakses. Nah, dengan adanya pemenuhan wifi gratis ini dari pihak fakultas, ini merupakan salah satu keuntungan bagi kami para mahasiswa. Karena contoh, dosen yang memberikan salah satu mata kuliah dengan media pembelajaran yang agak sulit untuk dibuka, diakses, itu akan dipermudah dengan adanya wifi gratis ini yang disediakan oleh pihak fakultas. Baik, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan lagi pembelajarannya. Baik, jadi seperti yang kita ketahui juga, pembelajaran daring ini yang dilakukan mahasiswa itu tidak semerta-merta juga kayak di kampus saja, tapi ada juga yang melakukan pembelajaran daring di rumah. Dan langsung saja kita langsung menuju ke salah satu mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di rumah. Oke, baik pemirsa, saya sudah berada di rumah salah satu mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga lanjut mewawancarai tentang bagaimana pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Naima, Dek? Alhamdulillah baik, Kak. Jadi saya mau lakukan wawancara ini, Dek, terkait pembelajaran selama pandemi COVID-19. Iya. Nggak apa-apa ya, sambil waktu tak sebentar. Oke. Jadi kan ini selama pandemi banyak pendidikan atau sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, termasuk juga saudari Naima ini kan di kampus kan kita daring. Nah, bagaimana upaya-upaya tak dalam melakukan pembelajaran daring ini, Bu? Kalau upaya-upaya sendiri dalam pembelajaran daring itu pastinya yang pertama kita harus pintar membagi waktu.
Nah, selain itu, yang terpenting juga selama pembelajaran daring itu jangan sampai kita menumpuk-numpuk tugas, karena hal itu juga yang membuat kita kewalahan nantinya kalau kita tumpuk-tumpuk tugas. Jadi yang saya lakukan yang pertama membagi waktu, kemudian yang paling penting itu tidak menumpuk-numpuk tugas agar tugasnya cepat selesai, kemudian bisa lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya. Oke, Gitu. baik, terima kasih. Terus kemarin juga saya dengar Naimah bahwa kita juga sementara mengajar dan sekaligus juga melakukan pembelajaran di kampus mahasiswa begitu kan. Kira-kira bagaimana cara tak membagi waktu tak antara mengajar dan belajar itu sendiri? Jadi alhamdulillah di semester yang lalu itu saya sempat dipanggil salah satu sekolah untuk masuk sebagai tenaga honorer untuk mengajar di dalam, sembari saya juga berkuliah dan pas pembelajaran daring. Cara saya membagi waktu untuk pembelajaran di sekolah dasar itu, guru tetap ke sekolah, siswanya tidak. Jadi saya ke sekolah di pagi hari, kemudian melakukan perkuliahan juga biasa di sekolah, sembari juga melakukan pengajaran, memberikan pengajaran kepada anak-anak melalui smartphone, melalui handphone, melalui grup WhatsApp begitu. Luar biasa, Masya Allah. Terakhir, kira-kira kendala apa yang biasa kita dapati selama pembelajaran daring ini, itu Naimah? Ya. Kalau kendala-kendalanya pasti semua juga sudah merasakan. Yang pertama jaringan internet. Betul. Apalagi di Kota Palopo ini biasanya jaringan internet itu lalok kalau orang bilang. Jadi kurang stabil. Pertama jaringan internet, kemudian kedua tugas-tugas yang kayak video seperti itu kan harus memerlukan kepedean di depan kamera, terus konsentrasi dan lain-lain sebagainya. Apalagi rumah saya juga di pinggir jalan, motor lewat-lewat seperti itu. Mungkin kendala-kendala yang paling utama itu adalah jaringan. Begitu juga sama siswa-siswa di sekolah dasar rata-rata mengeluh tentang jaringan saja. Terima kasih. Jadi itu tadi hasil wawancara kami dengan Saudari Naimah. Terima kasih banyak Saudari Naimah sudah memberikan waktunya. Nah, itulah tadi hasil wawancara dari beberapa mahasiswa dan mahasiswi terkait dengan pembelajaran daring khususnya di kota. Nah, bagaimana kira-kira mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring di pelosok? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Alfayat. Di sini saya akan memperkenalkan saya dari kampus IAIN Palopo, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, melihat daripada proses kebijakan dari kampus IAIN Palopo, yaitu proses kuliah online, di mana hari ini kami berada di daerah yang terpelosok, yaitu Kecamatan Rongkong. Di tengah keterbatasan yang kemudian kami miliki, yaitu internet, tetapi kami masih tetap melakukan proses kuliah online. Nah, di sini kami berada di Dusun Manganan, Desa Rindingallo, dan kebetulan di sini ada Bapak Wahyu yang pemilik daripada WiFi yang kami pakai di dalam proses perkuliahan ini. Nah, di sini juga ada agrowisata bersamaan dengan WiFi untuk digunakan oleh mahasiswa khususnya IAIN Palopo. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan menyampaikan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan di IAIN Palopo adalah menerapkan pembelajaran dengan sistem blended learning ataupun daring yang mengharuskan mahasiswa tetap aktif untuk mengikuti pembelajaran dimanapun berada. Seperti contoh di Dusun Manganang, Desa Rindingallo, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, anak-anak kami mahasiswa yang berasal dari daerah ini tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa dengan menggunakan fasilitas WiFi. Kami mengapresiasi kepada para tokoh masyarakat dan pemerintah yang telah menginisiasi untuk menyiapkan fasilitas ini sehingga anak-anak kami mahasiswa IAIN Palopo dapat mengikuti pembelajaran setiap semesternya dan capaian pembelajaran pada setiap prodi itu dapat tercapai. Kami menghimbau anak-anakku untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bagaimana persiapan pelaksanaan kegiatan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022. Karena pada masa sekarang ini kita masih sedang berada dalam suasana pandemi COVID-19, maka untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022 ini, kegiatan perkuliahan masih dalam format blended learning. Beberapa kegiatan perkuliahan itu merujuk kepada kebijakan pelaksanaan perkuliahan yang telah menjadi keputusan dari Bapak Rektor bahwa untuk semester 2 dan 4 serta sebagian dari mata kuliah di semester 6 itu pelaksanaannya secara online. Sementara untuk beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan praktikum itu bisa dilaksanakan secara offline. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online ini, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu menyiapkan beberapa fasilitas pendukung. Yang pertama adalah akses wifi, terus yang kedua adalah perangkat-perangkat yang memang bisa digunakan oleh dosen khususnya untuk kegiatan pembelajaran online seperti Zoom meeting, dan ada juga yang sebahagian menggunakan aplikasi yang platformnya free seperti Google Meet atau Google Classroom. Untuk kegiatan pembelajaran offline, kelas yang tersedia di kampus ini dan disiapkan untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu menempati beberapa gedung, yaitu di gedung M, gedung N, gedung P, gedung Q, dan gedung G. Nah, semua ini dilaksanakan dalam format atau di dalam kerangka COVID-19 yang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karena itu, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berharap kepada adik-adik mahasiswa untuk terus dan tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan perkuliahan ini, dan kepada Bapak dan Ibu dosen agar tetap meningkatkan performa dan memperbaiki kualitas dan kegiatan perkuliahan, kegiatan pendidikan lainnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi wawancara kami seputar pembelajaran daring. Semoga ada manfaatnya buat pemirsa sekalian. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.